Kita lanjutkan membaca Nazm Sulamil Wusul di nomor atau bait atau baris 102 halaman 51 di sini ya. Asy-Syekh Al-Hakami rahimahullah mengatakan faslun fi bayani ziddit tauhid wa huwa asyirku wa annahu yanqasimu ila qismain asghara wa akbara wa bayani ay fi bayani kullim minhuma. Ini adalah sebuah fasal yang menjelaskan ziddit tauhid, lawan atau kebalikan dari at-tauhid, wa huwa asyirku, yaitu syirik. Ini kaidah penting ya, disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i di ya, ketika membahas tentang memerangi orang-orang yang menolak bayar zakat. Kisah murojaahnya Umar Ibn Khattab dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma menyebut bahwa kesyirikan itu adalah ziddut tauhid, lawan atau kebalikan dari tauhid. Disebutkan juga oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan, cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di syarah ya Asluddinil Islam. Disebutkan juga oleh Syekh Muhammad sendiri di Sittah Mawadhi' Minas Sirah ya, atau di Al-Usul As-Sittah ya. Dan juga disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, guru Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Itu kaidah. Apa artinya? Bahwa ya, tauhid dan syirik itu ziddan, la yajtami'an. Kata Syekh Abdurrahman Ibn Hasan ya, fa innahuma ziddani la yajtami'an. Famata wujida syirku intafat tauhid. Ini faedahnya. Tauhid dan syirik itu dua hal yang bertolak belakang, dua hal yang berlawanan, tidak bisa ketemu, tidak bisa menyatu. Kapan didapati kesyirikan pada diri seseorang, maka hilang tauhidnya. Kalimat yang semakna dengan itu dinyatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di di Al-Qaulus Sadid ketika ngebahas tentang babul khauf minas syirki ya. Fa idza wujida syirik intafa tauhid ya. Kalau didapati syirik, maka tidak tersisa tauhid, yakni syirik akbar maksudnya. Dan Syekh Abdurrahman bin Hasan menyebutkan dalil dari surat Al-Hajj, dalil dari surat Al-Hajj, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiin wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, innalladzina amanu walladzina hadu, yang kedua orang-orang Yahudi, wasabiin, orang-orang Sabi'ah, wan nasara, orang-orang Nasara, wal majusa, orang-orang Majusi, walladzina asyraku, dan orang-orang yang mereka berbuat kesyirikan.
Dalam ayat ini kata beliau, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 6 agama. 6 agama. 6 ya? 6 agama, bukan 5. 6. Ya? Dan innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Tidak ada yang selamat kecuali yang pertama, yaitu iman. Agama Islam, agama tauhid. Iman. Itu dalil bahwa tidak ada orang statusnya Muslim Yahudi, ada nggak? Jadi dia agamanya Muslim Yahudi. Kamu agamanya apa? Saya Muslim Nasrani. Kamu agamanya apa? Saya Muslim Majusi. Ada nggak? Demikian juga ya, Muslim musyrik, nggak ada. Ya, Muslim musyrik nggak ada. Ya. Jadi itu makna dari ziddut tauhid wa huwa syirik. Lawan atau kebalikan daripada tauhid yaitu syirik. Fa innahuma ziddan la yajtami'an. Mata wujida syirku intafat tauhid. Ya. Bahkan Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di mengatakan falam yabqa minat tauhid syai'un. Ya. Enggak tersisa dari tauhidnya itu sedikit pun orang yang melakukan syirik. Kemudian beliau menyampaikan, ya, di zaman beliau, di zaman ini banyak orang mengklaim dirinya ya ahli tauhid dan seterusnya. Kalau syirik asghar, di sana dibahas Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di Al-Qaulul Mufid, Syekh Shalih Al-Fauzan di Ta'liq Qurratu Uyunil Muwahhidin. Kalau syirik asghar ya, seorang ahli tauhid, seorang muslim sangat mungkin dan terjadi, waqi' real terjadi, seorang muslim itu melakukan syirik asghar. Tapi kalau syirik akbar tidak, karena keduanya bertolak belakang. La yastami abadan. Ya, la yastami abadan. Ya, kalau Syekhun Ar-Rajihi hafizahullah wa ta'ala umrahu fi sa'atin wa afiyah, beliau berdalil dengan lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Nah, ini kaidah, ya, kaidah, sehingga nggak ada diulang-ulang oleh Syekhuna Abdullah Al-Jarbu hafizahullah. Beliau selalu mengulang-ulang dalam dars, dalam pelajaran, ya, yang namanya tauhid as-sahih, yang namanya Islam as-sahih la yajtami abadan ma'asyirkil akbar. Yang namanya tauhid yang benar, yang sah, Islam yang sah, iman yang sah itu tidak akan tercampur dengan syirik akbar, enggak akan. Ya. Wa annahu yanqasimu ila qismain. Bahkan sebagian ulama menyebut, ya, azdad itu hukmul akli. Ya, azdad itu dua hal yang bertolak belakang dan bahwa keduanya itu tidak bisa menyatu. Itu hukmul akli, logis, suatu yang logis. Ya, jadi yakdah fil akal as-sahih, akal warasnya patut dicurigai kalau sampai menganggap bahwa dua hal yang bertolak belakang, dua hal yang saling berlawanan itu bisa ketemu jadi satu, bisa ngumpul jadi satu. Itu yakdah fi akal, ya, hukmul akli itu. Oleh karenanya Al-Alusi, ya, di Tatimah, kitabnya Syekh Abdul Latif apa? Minhajut Ta'sis, Al-Alusi Al-Iraqi rahimahullah, di Tatimah kitab Minhajut Ta'sis, ya, beliau mengatakan
ya, man abada ghairallah musliman, ya, akluhu ahwaj ila an yusahhah qabla an yu'ta bidalil. Atau kama qala rahimahullah. Orang yang menganggap orang melakukan syirik akbar itu kok masih muslim, akalnya lebih butuh untuk dibenerin lebih dulu daripada dikasih dalil. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan apa? Akliyat. Ya, itu perkara yang logis. Ya. Wa annahu yanqasimu ila qismain, dan bahwasanya kesyirikan itu yang merupakan lawan daripada tauhid terbagi menjadi dua, ada syirik asghar wa akbar. Ini menggariskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu ada syirik akbar, ada syirik asghar, dan keduanya wa bayan kulli minhuma. Keduanya ada penjelasan sendiri-sendiri, ada perbedaan sendiri-sendiri. Dan itu sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam diikuti oleh para sahabat. Diikuti oleh para sahabat. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang pakai jimat, dia telah berbuat syirik. Ya. Sementara Nabi SAW sabdakan, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang murtad dari agamanya maka kalian hukum mati. Nabi tidak menghukum mati orang pakai jimat kan? Ya, ketika ada orang pakai jimat kan, kata Nabi, ditanya, ada sahabat pakai jimat, ditanya sama Nabi, mahadhi, apa-apaan ini? Kemudian wahinah, kata sahabat itu, ini jimat supaya tidak terserang penyakit yang membuat lemes, tak berdaya saraf-saraf saya. Kata Nabi, inzi'ha, buang itu. Fa innaha la taziduka illa wahanan. Itu hanya membuat kamu semakin lemah. Padahal Nabi mengatakan apa? Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Kalau itu syirik akbar, eksekusi mati, murtad. Ya, tapi tidak. Berarti sudah ada pembagian syirik akbar, syirik asghar, syirik yang menjadikan pelakunya keluar dari Islam, dan syirik yang menjadikan pelakunya gak keluar dari Islam, itu sudah ada sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga itu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, membagi kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, kefasikan menjadi dua, akbar dan asghar. Yang akbar itu pelakunya keluar dari Islam, yang asghar itu tidak, tetapi berdosa besar. Tidak keluar dari Islam tapi berdosa besar. Dan terkadang para salaf itu, para sahabat itu menggunakan dalil-dalil tentang kecaman terhadap syirik akbar untuk mengingkari syirik asghar. Untuk mengingkari syirik asghar. Contohnya Hudzaifah ibnul Yaman. Ya, ketika mendapati ada orang yang pakai jimat, maka oleh Hudzaifah ibnul Yaman dilepaskan jimat itu, dan beliau membaca ayat yang berbicara tentang syirik akbar. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah melainkan mereka musyrik. Surat Yusuf, ya. Itu ayat berbicara tentang syirik akbar, tapi dipakai oleh para sahabat untuk mengingkari perbuatan syirik asghar. Supaya apa? Ya namanya orang mengingkari, supaya yang diingkari itu lebih waspada, lebih takut lagi. Ya. Coba kalau mengingkari satu perbuatan mungkar, kemudian karena itu syirik asghar, dibilang, ya enggak apa-apa, itu kamu enggak keluar dari Islam, masih enggak apa-apa, sudah cuman dilepas. Ya dalam hatinya enggak ada ta'zim. Ya kan? Enggak ada takbih terhadap syirik. Ya, tapi ketika yang dipakai ayatnya untuk mengingkari itu
syirik akbar, ayat kecaman terhadap syirik akbar memberikan dua faedah. Satu ya adalah untuk apa? Untuk lebih membuat takut orang yang berbuat kemungkaran. Ya. Yang kedua, untuk mengingatkan bahwasanya tanbih bil adna ilal a'la, bahwasanya namanya syirik akbar itu dimulai dari hal-hal yang seperti ini. Dimulai dari hal-hal yang seperti ini, syirik-syirik asghar seperti ini merembet jadi syirik akbar. Bukan maksudnya kemudian sahabat itu Hudzaifah bin Yaman mengkafirkan orang yang pakai jimat, bukan. Loh, itu pakai dalilnya dalil syirik akbar, bukan. Ya. Karena kalau mengkafirkan maka di sana ada tabiat hukum. Ada konsekuensi-konsekuensi hukum. Ya. Kata beliau di bait nomor 102, wasyirkun naw'ani fasyirkun akbaru bihi khuludun nari idh la yughfaru wa huwa ittikhadhul abdi ghairallahi nidan bihi musawwiyan mudahi yaksiduhu inda nuzulil dhurri li jalbi khairin aw li daf'i syarri aw inda ayyi aradin la yaqdiru alaihi illal malikul muqtadiru ma'ja'lihi lidzalikal mad'uwi awil mu'azzami awil ma'juwi awil marjuwi fil ghaibi sultanan bihi yattali'u ala dhamiri man ilaihi yafza'u. Ya, ini syirik yang pertama. Wasyirku, adapun syirik nau'an, ada dua macam. Syirik itu sudah jadi bahasa serapan dalam bahasa Indonesia. Ya, sudah jadi bahasa serapan. Ya, buktinya itu perserikatan. Ya kan? Perserikatan itu dari asal kata apa? Syirik. Ya, artinya syirik apa? Perserikatan. Artinya syirik apa? Perserikatan. Ya, artinya syirik perserikatan. Ya, itu tauhid yang artinya ja'lu syai' wahidan. Kalau tauhid itu menjadikan sesuatu itu esa, satu, ya, kalau syirik itu berserikat, bersekutu. Ya. Ada dua macam fasyirkun akbaru. Yang pertama syirik akbar. Apa konsekuensi hukum dari syirik akbar? Bihi khuludun nari. Bihi ba sababiyah. Dengan sebab syirik akbar itu khuludun nar, kekal di neraka. Kekal di neraka. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa malidh dhalimin min ansor. Ini perkataan Nabi Isa kepada murid-muridnya. Ketika mendakwahi Bani Israel, Nabi Isa membacakan ayat ini. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa malidh dhalimin min ansor. Sungguhnya siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, haram baginya surga. Haram baginya surga. Wa ma'wahun nar, tempat tinggalnya di neraka, tempat menetapnya di neraka. Wa malidh dhalimin min ansor. Dan bagi orang-orang zalim itu tidak ada satupun penolong. Kekal di neraka dia. Ya. Di ayat yang lain, ya, wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka tidak akan keluar dari neraka. Dalam ayat yang lain, kullama aradu ayakhruju minha uidu fiha. Setiap kali mereka hendak keluar, diseret kembali ke dalamnya. Itu berbicara tentang syirik akbar. Di surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Ya. Ulaika hum syarrul bariyah. Kekal di dalamnya. Ini konsekuensi syirik akbar. Konsekuensi dari syirik akbar. Ya, khulud finnar. Ya. Idz la yughfaru. Ya. Karena enggak diampuni. La yughfaru di sini fi'il mudhari'.
dalamnya ada masdar yang selalu nakirah dalam konteks nafi, ya. La yughfaru bi ayati maghfirah, tidak akan diampuni dengan bentuk ampunan apapun. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Karena enggak diampuni itu makanya kekal di neraka. Kalau dia diampuni, meskipun masuk neraka masih akan keluar dari neraka. Dapat syafaat misalkan, keluar dari neraka. Tapi kalau yang namanya tidak diampuni sama sekali dengan bentuk ampunan apapun, kekal dia di dalam neraka. Ya, ini beliau sebut di bait sebelumnya, ya, akbahul, ya, wadzaka akbahul manahi. Larangan yang paling buruk, paling kotor itulah kesyirikan. Karena saking kotornya, saking buruknya dia nggak bisa dibersihkan. Dalam neraka itu nggak bisa dibersihkan. Kekal dia di dalam neraka, tidak diampuni dosa-dosanya. Kemudian beliau menerangkan tentang pengertiannya, definisinya. Wa huwa ittikhadul abdi ghairallahi niddan bihi musawwiyan mudahi, yaitu ittikhadul abdi, seseorang menjadikan ghairallah, selain Allah. Lafdzun am, cakupan maknanya luas. Apa saja selain Allah, apa saja selain Allah, hayyan au mayyitan au jamadan, ya, makhluk hidup atau sudah mati ataupun benda mati, ya, selain Allah. Selain Allah, seorang hamba menjadikan selain Allah niddan bihi, sebagai tandingan bagi Allah. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, kata Allah. Ini ayat penutup, ya, jangan kalian mengangkat tandingan-tandingan bagi Allah. Wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahui anahu rabbukum alladzi khalaqakum waladzina min qablikum, bahwa dia yang menciptakan kalian dan umat-umat manusia sebelum kalian. Ya. Penutup ayat di awalnya apa? Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Awalnya ibadah. Awal ayatnya bicara tentang perintah ibadah. Penutupnya larangan, menetapkan tandingan-tandingan bagi Allah. Fil waqi', di dalam realita mereka mengangkat nid, mengangkat selain Allah, menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah, itu fil ibadah, dalam ibadah, ya, dalam ibadah. Kalau fil khalqi war razqi wan naf'i wad durri, adapun kalau dalam mencipta, ya, dalam memberi rizki, wat tadbir, dalam mengatur, memberi kebaikan, keburukan, menyelamatkan dari keburukan, dalam realita sejak kesyirikan pertama kali terjadi di kaumnya Nabi Nuh sampai hari kiamat nanti, itu tidak terjadi kecuali syudzat, kecuali hanya 1-2 orang saja. Itu pun fi dzahir saja, itu pun hanya dalam penampilan saja, dalam lesan saja. Paham maksudnya? Nah, jadi syirik akbar itu seseorang menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, realnya dalam ibadah. Yang terjadi di alam ini, orang itu mengangkat selain Allah sebagai tandingan bagi Allah itu dalam ibadah, tandingan dalam ibadah. Kalau dalam mencipta, memberi rizki, mengatur, kayaknya nggak ada orang yang, ya, mengangkat sesuatu sebagai tandingan Allah dalam mencipta, dalam mengatur. Kalau ada, maka lebih parah dari iblis. Sahih?
Kalau sampai ada orang yang meyakini adanya pencipta selain Allah, adanya penguasa pengatur secara mutlak alam ini selain Allah, maka dia lebih parah dari iblis. Wong iblis saja masih mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Iblis masih mengakui. Ya, bahkan iblis masih bersumpah, fabi izzatika la ughwiyana, demi izahmu ya Allah, masih bersumpah pakai nama Allah. Ya, bahkan iblis masih berdoa minta kepada Allah. Ya, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan usiaku sampai kiamat datang. Masih berdoa loh. Makanya kalau kita berdoa itu jangan pesimis ya. Iblis saja yang sudah ya dilaknat, dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung diusir dari surga, doa dikabulkan. Doa dikabulkan. Barakallahu fikum. Ya. Jadi barakallahu fikum, ya, kalau dalam wakil kenyataan di alam ini orang mengangkat, menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah itu dalam ibadah, dalam doa, dalam istighotsah, dalam ruku, dalam sujud, dalam penyembelihan kurban, ya, dia angkat berhala-berhala ditandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Musawwiyan mudahi. Ya. Itu ayat idz nusawwikum birabbil alamin. Masya Allah, ini rekamannya mati ini, jazakallah khair. Musawwiyan mudahi. Ya. Tallahi in kunna la fi dhalalim mubin. Penduduk neraka ngomong gitu. Demi Allah. Ya, tallahi in kunna la fi dhalalim mubin. Kami dulu itu benar-benar dalam kesesatan yang sangat nyata. Ngakunya itu nanti sudah di neraka. Orang musyrik itu kalau dirinya sesat. Ketika di dunia ya enggak, ketika di dunia dia yang nyesat-nyesatkan orang, ya kan? Ya kelompok pengajian sana sesat, pengajian sana sesat. Orang musyrik kayak gitu. Ngakunya nanti di akhirat. Di neraka baru ngaku. Ya. Tallahi in kunna la fi dhalalim mubin. Kenapa? Mereka ngaku kami berada dalam kesesatan yang nyata. Idz nusawwikum birabbil alamin. Ya. Kami menyamakan kalian berhala-berhala, setan-setan, jin, ya, birabbil alamin, dengan Allah Rabbul Alamin, ya, fil ibadah. Dalam apa? Ibadah, fid doa, ada penafsiran fid doa, dalam doa, fil istighotsah, dalam istighotsah, fil ibadah, intinya dalam ibadah. Kenapa? Karena mereka orang-orang musyrik ketika di dunia, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Tanya siapa yang menciptakan langit, bumi dan seisinya, mereka jawab Allah. Mereka enggak menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak menyamakan sembahan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dalam mencipta. Ya. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku samawati wal absara. Ya. Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wal mayyita minal hayy. Wa may yudabbirul amr. Sayaquluna Allah. Tanya siapa yang ngasih rezeki kepada mereka. Tanya siapa yang ngasih rezeki kalian. Rezeki dari langit, rezeki dari bumi. Ya. Atau yang menguasai pendengaran dan penglihatan kalian, atau yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup, dan siapa yang mengatur seluruh alam semesta ini? Mereka jawab apa? Allah.
Mereka enggak menyamakan ya Lat, Uzza, Manat, ya Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr dengan Allah dalam mencipta, memberi rizki dan mengatur alam ini. Enggak. Tapi kesyirikan mereka dalam apa? Ibadah. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwan. Alihatakum yakni ma'budatikum. Kalian jangan tinggalkan berhala-berhala yang kalian ibadahi. Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Jadi mereka musawiyan mudahi. Mereka menyamakan selain Allah tadi dengan Allah dalam hak ibadah, dalam hak untuk diibadahi. Itulah syirik akbar. Nah, kalau dalam penciptaan, dalam tauhid rububiyah ataupun dalam tauhid asma wa sifat, mereka juga menyamakan makhluk dengan Allah, lebih parah daripada iblis tadi. Parah. Ada yang lebih parah lagi dari iblis. Orang-orang ateis, ya kan? Orang-orang ateis. Ya. Ini definisi syirik yang paling lengkap gitu ya, syirik akbar yang paling lengkap. Ya. Syekh Hafidz Al-Hakami di 100 tanya jawab akidah. Nah, beliau punya kitab 100 tanya jawab akidah. Ya. Itu beliau menjelaskan bahwa kesyirikan pada salah satu bentuk tauhid itu tidak bisa dipisahkan dengan kesyirikan dalam tauhid yang lainnya. Dia orang yang berbuat kesyirikan dalam ibadah, dia berdoa, istighotsah, minta syafaat ya kepada kuburan kata beliau misalkan, maka itu dia juga terjatuh pada kesyirikan dalam rububiyah, kesyirikan dalam asma wa sifat. Karena ketika dia istighotsah, minta syafaat atau meminta hajatnya kepada berhala atau kepada kuburan, itu syirik ibadah. Otomatis dia meyakini bahwa berhala atau orang soleh yang dikubur itu mampu mengabulkan permintaan dia. Kalau enggak berkeyakinan begitu, ngapain dia minta sama kuburan kan? Iya, orang gila namanya kan? Iya, dia minta kepada kuburan dalam keyakinan ya itu cuma kuburan, enggak mengabulkan apa-apa. Ya ngapain? Ya, jadi dia meyakini orang yang dikubur, orang soleh yang telah wafat yang dia minta itu mampu mengabulkan. Ini syirik rububiyah. Mampu mengabulkan apa? Permintaannya. Ini syirik dalam apa? Rububiyah. Kemudian dia mesti meyakini bahwa si mayit, wali yang orang soleh yang telah dikubur ini mendengar doa dia, mengetahui keadaan dia, mendengar doa dia, mengetahui kesulitan dia. Ini syirik apa? Asma wa sifat. Maka kata beliau, syirik dalam salah satu dari 3 tauhid itu tidak bisa dipisahkan daripada kesyirikan dalam tauhid yang lainnya. Nasallahu alaihi wasallam. Yaqsiduhu inda nuzuli dhurri li jalbi khairin aw li daf'i syarri. Ya. Dia tuju selain Allah Subhanahu wa taala yang dia samakan dengan Allah, yang dia jadikan tandingan bagi Allah, itu dia tuju ketika nuzulid dur, ketika turun keburukan, bencana, turun bala. Li jalbi khairin. Kenapa dia mengangkat atau menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah? Kenapa? Lijal bi khairin, untuk mendapatkan kebaikan, aulidaf isyar, atau untuk menolak keburukan. Ya, ini syiriknya jahiliyah. Ya, seperti dalam Qawaidul Arba, kaidah yang ke-4. Orang musyrik jahiliyah itu mereka ketika dalam keadaan raha, ketika dalam keadaan apa?
lapang, aman, damai, makmur, sejahtera, mereka berbuat kesyirikan. Tapi ketika mereka ditimpa keburukan, ditimpa balak dan bencana, ya, mereka akan mengikhlaskan doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qul ara'aitakum in atakum adzabullah, ya, au atatkumus sa'atu baghtatan aghairallahi tad'un in kuntum shadiqin bal iyyahu tad'un fayakshifu ma tad'una ilaihi wa tansawna ma tusyrikun in syaa fayakshifu ma tad'una ilaihi in syaa wa tansawna ma tusyrikun. Coba kau tanya sama mereka, kata Allah SWT kepada Nabi, coba kau tanya sama orang-orang musyrik itu. In atakum adzabullah, jika azab Allah datang kepada kalian, au atatkumus saatu baghtatan, atau kiamat datang tiba-tiba kepada kalian, aghairallahi tad'un, apakah kalian akan berdoa minta keselamatan dari bencana itu kepada selain Allah? Ini kepada berhala-berhala kalian itu. In kuntum shadiqin, kalau kalian memang jujur itu berhala-berhala itu mengabulkan permintaan kalian. Langsung dijawab oleh Allah, nggak nunggu jawaban mereka. Bal iyyahu tad'un. Ya, tidak. Tapi hanya kepada Allah, iyyahu didahulukan seperti iyyaka na'budu. Iyyahu tad'un. Ya, tidak, bahkan hanya kepada Dia, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kalian akan berdoa. Ya, fayakshifu ma tad'una ila insya'a, lalu Allah akan menghilangkan bala yang menimpa kalian jika Allah menghendaki, wa tansawna ma tusyrikun, dan kalian saat itu lupa dengan berhala-berhala kalian, dengan kesyirikan-kesyirikan kalian. Ini orang musyrik jahiliyah. Kalau orang musyrik modern, musyrik kok modern ya? Musyrik itu kan jahiliyah, bukan modern kan? Ya. Kalau orang musyrik kontemporer, ya, syirkuhum aghlad, ya, min syirkil jahiliyah, kesyirikannya lebih parah. Ya, syirkuhum daim fir raqa wasyiddah, kesyirikannya itu permanen. Ya, mau sedang aman, damai, makmur, sejahtera, apalagi ketika sedang susah, ketika sedang bencana, kesyirikannya lebih parah. Kesyirikannya lebih parah. Iya. Kalau lagi normal-normal, lagi apa, bisnisnya lancar, nggak berdukun dia. Ya kan? Tapi begitu mendekati titik zona merah pilot, merdukun dia, semakin balak semakin berat malah, iya, kesyirikannya semakin parah. Itu ya, ama musyrikuna fi zamanina. Adapun orang musyrik di zaman kita, kata Syekh Muhammad rahimahullah, ya, aghlad wa asyad min syirkil awalin. Ya, kesyirikannya lebih parah daripada kesyirikan jahiliyah. Ya. Nah, ini. Jadi ini apa namanya yang disebutkan oleh Syekh Hafidz Al-Hakami ini, ya, ini kharaja makhrajal ghalib la mafhuma lahu. Ya, kita katakan yaksiduhu inda nuzulid dur. Ya, selain Allah yang dijadikan tandingan bagi Allah, disamakan, disekutukan dengan Allah, disejajarkan dengan Allah, ya, itu dituju dalam doa, dalam ibadah, ya, ketika turun bala. Ya, ini kharaja makhrajal ghalib. Ya, seringnya, umumnya, kebanyakannya. Ya, bukan artinya, ya, oh berarti kalau ditujunya itu ketika sedang aman, damai, sejahtera, berarti enggak syirik ya? Ya enggak, ya tetap syirik. Itu la mafhuma lahu namanya, kharaja makhrajal ghalib itu. Ya, ini beliau berbicara tentang, ya, keumuman syirik akbar itu dilakukan ketika turun bala, turun,
bencana, turun mara bahaya. Ya, umumnya li jalbi khairin aw li daf'i syarr. Ya. Nah, di sini Al-Habib Alawi menyebutkan ya asyirku nau'an akbar sahibuhu mukhalladun finnar wa asghar sayati. Syirik itu ada dua macam. Ya, syirik akbar pelakunya kekal di neraka, dan syirik asghar nanti akan datang penjelasannya. Qala Allah Ta'ala innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Wa daliluhu qauluhu ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Qalu ta'ala tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idz nusawwikum bi rabbil alamin. Demi Allah sungguh kami sebelum ini berada benar-benar dalam kesesatan yang nyata, di mana kami menyamakan kalian wahai para berhala dengan Allah Rabbul Alamin. Faman ittakhadha makhluqan hayyan aw mayyitan, maka barang siapa yang menjadikan makhluk masih hidup atau udah mati, wa ja'alahu niddan lillah, dia jadikan sebagai tandingan bagi Allah, musawiyan lahu, ya disejajarkan, disamakan dengan Allah, wa qasadahu indal hawaij, menjadi tujuan dia berdoa, berharap, istighatsah ketika al-hawaij, ketika punya keperluan, kebutuhan dan hajat. Au talaba minhu ma la yaqdiru alaihi illallah. Nah, ini yang berikutnya. Ya. Au inda ayyi aradin la yaqdiru alaihi illal malikul muqtadiru. Atau dituju ketika ayya arad, inda ayyi arad, ketika ada hajat apapun, kebutuhan apapun, keperluan apapun, layak diru alaihi ilal malikul muqtadir, tapi yang mampu mengabulkan kebutuhan dan hajatnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kok dia menunjukkan ya doa istighatsah, ya permintaannya itu kepada selain Allah, maka itu syirik akbar. Hanya Allah yang mampu. Ya. Istighatsah kepada mayit, ya hanya Allah yang mampu. Orang hidup aja nggak mampu, apalagi mayit. Ya, tadi orang-orang yang meminta syafaat kepada Nabi SAW setelah wafat, tidakkah pernah dia berpikir bahwa Nabi SAW ketika masih hidup itu pernah memintakan syafaat untuk pamannya, ditolak oleh Allah, nggak dikabulkan. Nabi ketika masih hidup itu mampu untuk memintakan syafaat, ya kan? Memintakan syafaat artinya apa? Mendoakan ampunan untuk pamannya, ditolak oleh Allah, bahkan ditegur. Nabi Nuh memintakan ampunan untuk putranya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Nabi Nuh saat itu masih hidup. Lalu bagaimana mereka minta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kepada Isa alaihissalam atau kepada nabi-nabi yang lain ketika mereka sudah wafat, yang tidak mampu lagi untuk mendoakan yang hidup? Ya, makanya Umar ibnul Khattab ketika Amr Rimadah, ketika tahun-tahun paceklik di Madinah ditimpa kelaparan yang berkepanjangan karena apa? Kemarau panjang, istisqa, salat minta hujan, kemudian tawasulnya ya melalui Al-Abbas ibn Abdul Muttalib yang masih hidup supaya berdoa, ya Allah, dulu kami tawasul kepadamu melalui Rasul, yakni melalui doanya Rasul, ya wa inna tawassalu ilaika bi ammi nabiyika, ya sekarang Rasul sudah wafat, kami tawasulnya dengan doanya Al-Abbas, paman nabimu, ya faskilana, maka hujanilah kami ya Allah, kum ya Abbas, ya fatullah lana, istaskilana, wahai Abbas bangun, berdoa untuk kami, mintakan hujan untuk kami. Ya. Nggak ada satupun sahabat yang protes, wahai Umar jangan lancang ya, ada makam Nabi di tengah-tengah kita, kok malah pakai Abbas bin Abdul Muttalib, nggak pakai Nabi aja? Tidak ada yang protes begitu. Semua tahu Nabi SAW telah wafat, tidak mampu lagi mendoakan mereka.
Tidak mampu lagi mendoakan mereka. Banyak kejadian sepeninggal Nabi di kalangan para sahabat yang namanya perang saudara dan sebagainya. Ada, ya, yang istighatsah kepada Nabi SAW. Karena mereka tahu hanya Allah SWT yang mampu. Kalau itu ditujukan kepada selain Allah yang tidak mampu, ya menjadi apa? Syirik akbar, menjadi syirik akbar. Ya. Kata beliau, illal malikul muqtadiru. Ini penting. Beliau memilih nama Allah Al-Malik, yang maha memiliki segalanya. Karena hakikatnya semuanya ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Huma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Wa innallaha lahuwal ghaniyul hamid. Ya, Al-Muqtadir, yang maha mampu atas segala sesuatu. Yang maha mampu atas segala sesuatu. Sedangkan kemampuan makhluk, wa mata syauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin, terbatas. Ya, dibatasi oleh takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Au talaba minhu ma la yaqdiru alaihi illallah, atau minta kepada makhluk itu apa yang hanya Allah saja yang mampu. Selain Allah tidak mampu mengabulkannya. Maka itu kesyirikan. Ya. Ma'jalihi lidzalikal mad'uwi awil mu'azzami awil marjuwi fil ghaibi sultanan bihi yattali'u ala dhamiri man ilaihi yafza'u. Ya. Aw i'taqada, atau meyakini annalahu sultanan ghaibiyan, bahwa makhluk ini memiliki kekuatan gaib. Ya, memiliki power gaib. Ya. Fauqa tauqil bashar, di luar kemampuan umumnya manusia. Yang paling parahnya itu, keyakinan ini ditujukan, diyakini kepada orang yang telah wafat. Memang ajaib. Orang minta-minta sama kuburan itu ajaib, demi Allah, ajaib. Ketika wali atau fulan yang soleh itu masih hidup, ya, punya kemampuan apa yang dianggap karomah, itu masih ada batasnya. Begitu wafat, mati, itu saja mau mandi masih dimandiin, belum mampu mandi sendiri. Ya, mau pakai kain kafan dipakein sama yang hidup, mau pergi ke kuburan digalikan sama yang hidup, masuk ke makam, ke liang lahatnya dimasukkan oleh yang hidup. Tapi begitu sudah ditutup tanah, ini wali menjadi apa? Ya, super power, ya, sakti, segala apa mampu, ajaib itu. Ya, ketika belum ditutup tanah, tidak mampu apa-apa dia. Semua orang yang bahkan dulu ketika wali ini masih hidup, percaya wali itu punya karomah, tapi ketika wali itu mati, dia pun ikut yakin wali itu nggak bisa mandi sendiri, nggak bisa ganti baju sendiri, ganti kafan, nggak bisa naik ke keranda sendiri, nggak bisa gali lubang sendiri, nggak bisa masuk ke kuburan sendiri. Yakin itu, semuanya yakin. Tapi begitu sudah ditutup tanah, ya, semua mampu dia. Ya, apapun mampu dia. Ya, ini tadi. Ya, awi taqada anallahu sultanan ghaibiyan fauqa tauqil bashar. Ya. Atau dia meyakini bahwa makhluk itu memiliki kekuatan gaib, ya, melampaui kekuatan umumnya manusia. Faqad asyraka billahi azza wa jalla syirkan akbar, maka dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah, syirik akbar. Ya. Yattali'u ala dhamiri man ilaihi yafza'u, dia meyakini bahwa makhluk itu yang tadi diyakini memiliki kekuatan gaib, melampaui kekuatan manusia pada umumnya, itu mengetahui, menelaah, melihat isi hati daripada orang hidup yang yafza'u ilaihi, ya, yang butuh kepada dia, berdoa kepada dia ketika sedang apa? Tertimpa bala atau memiliki hajat. Ini tadi syirik apa namanya? Syirik fil asma wa sifat.
Nggak ada orang berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah dalam doa, dalam istighatsah, ya, dalam pengorbanan, dalam sesajian, kok dia nggak meyakini bahwa selain Allah berhala itu nggak tahu apa yang menjadi keinginannya. Nggak ada, ya, nggak bakalan mau berkorban kalau itu bertepuk sebelah tangan, ya kan? Iya. Makanya orang jatuh cinta itu dibilang gila, karena kadang bertepuk sebelah tangan dia rela berkorban, dia rela mengorbankan apa saja itu. Ya. Maka orang musyrik itu lebih gila daripada orang jatuh cinta. Iya, lebih gila dia. Dia berkeyakinan bahwa sesembahan dia selain Allah, entah itu batu, patung, berhala, pohon, matahari, rembulan, bintang, orang soleh yang telah dikubur, yang telah wafat, jin, setan, itu mengetahui maksud hatinya. Kenapa sih dia berdoa ke situ? Kenapa sih dia ngasih sajian ke situ? Kenapa sih dia ngasih pengorbanan 9 kepala kerbau ke situ? Dia pikir itu, dia bukan hanya pikir, dia yakin itu tahu. Itu, ya. Nyai Sabranglor, Nyai Loro Kidul itu tahu kalau maksud kami ngelarung kepala kerbau itu supaya kami nanti bisa panen berlimpah dari laut. Itu keyakinan dia. Padahal Allah Subhanahu wa taala firmankan apa? In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajaba lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir. Kau berdoa kepada mereka, mereka enggak dengar. Kalaupun mereka dengar, mereka enggak bakalan mengabulkan sampai hari kiamat sekalipun. Dan justru hari kiamat akan mengingkari kesyirikan kalian. Oleh karenanya dikatakan dolalan ba'ida, dolalan mubina, sesatnya nyata. Wa man adhallu mimman yad'u min dunillahi malla apa? Yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Wa hum an du'aihim ghafilun. Gak ada yang lebih sesat dibandingkan orang yang beribadah, berdoa kepada selain Allah, yang tidak akan mengabulkan permintaannya sampai hari kiamat. Ditambah lagi objek-objek kesyirikan itu, wahum an du'aihim ghafilun. Mana ghafilun? Gak menyadari doanya orang-orang yang berbuat syirik kepada dia. Gak menyadari itu. Apalagi kok ngerti, ya, apalagi kok ngerti. Makanya Allah itu memberikan perumpamaan batilnya kesyirikan, lemahnya sembahan-sembahan selain Allah itu. Ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lah innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah wa yaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'ufat talib wal matlub. Seandainya berhala itu punya apa, ya, dikasih sesajian sama penyembahnya berhala itu, kemudian sajian itu sebagiannya diambil oleh lalat sekalipun, lalat loh perumpamaannya, nggak usah manusia, nggak usah hewan yang buas, nggak, lalat loh. Lalat ini kekuatannya apa, ya kan, ya. Wa yaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Itu berhala nggak mampu ngerebut kembali barang yang dirampas oleh lalat tadi. Taufat talib wal matlub. Ya, lalatnya lemah, berhalanya juga lemah, tapi nggak mampu saking lemahnya berhala itu. Tapi kenapa mereka tetap menyekutukan berhala itu dengan Allah? Ayat berikutnya, ma qadarullah haqqa qadri, itu karena mereka nggak menghargai Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak ada nilainya di hati mereka itu. Makanya mereka berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan makhluk yang lemah bidzat, yang fakir bidzat. Ya. Ya ini ya. Ini syirik akbar. Barakallahu fikum. Wa tsani syirkun asgharu wa huwa riya. Ya. Fasarrahu bihi khitamul anbiya wa minhu iqsamun bi ghairil bari kama ata fi muhkamil akhbari. Wathani, kesyirikan yang kedua, syirkun asgharu,
Sajaknya di sini kemudian syirkun asgharun, ya, daruratus sajak. Wa tsani syirkun asgharun wa huwa riya. Ya. Syirik asghar. Apa itu? Riya. Kata Ibnu Qayyim, yasiru riya. Ya. Riya yang tipis-tipis. Ya, enggak riya yang tebel. Ya, kalau riya yang tebel, riyanya munafik. Itu masuk ke dalam syirik akbar. Ya, riya tipis-tipis. Ya. Fassarahu bihi khitamul anbiya. Ya. Telah ditafsirkan begitu oleh Nabi kita, penutup para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menafsirkan syirik asghar itu riya siapa? Nabi SAW. Itu tafsir bi ba'di afradihi. Salah satu cabang ilmu tafsir itu adalah bentuk-bentuk memahami bentuk-bentuk tafsir, model-model tafsir. Ada model tafsir yang namanya tafsir bi ba'di afradihi, menafsirkan suatu dengan sebagian contohnya. Ya, sehingga tidak menutup tafsir yang lain. Bukan berarti syirik asghar itu hanya riya saja. Ya. Yusolli ahadukum fayutilu au yuhsinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Seorang dari kalian sholat, kemudian dia panjangkan sholatnya atau dia perbagus-bagus sholatnya karena ini dia. Ya, lima yara min nadhari rajul. Karena dia tahu, dia sadar ada orang lain yang memperhatikan dia. Nah, itu riya. Ya, siru riya. Nah, kalau dilihat dari tafsirnya itu nggak sampai pengen dipuji loh. Apalagi kalau pengen dapat pujian itu lebih riya lagi. Ya. Nah, itu salah satu bentuk metode penafsiran, yaitu dengan apa? Contoh. Ya. Makanya di sini dibawakan wa minhu, di antara contohnya lagi iqsamun bi ghairil bari, bersumpah dengan nama selain Allah. Ya. Kama ata fi muhkamil akhbari, sebagaimana dipertegas dalam hadis-hadis Nabi SAW. Wa na'utsani minasyirki syirkul asghar, kata Syalawi. Bentuk yang kedua syirik asghar, wa huwa ghairu mukhrijin minal millah. Wa huwa ghairu mukhrijin minal millah. Ini Ahlussunnah berkeyakinan orang melakukan syirik asghar. Syirik asghar itu lebih besar dosanya daripada dosa besar. Syirik asghar itu dosanya lebih besar daripada mencuri, daripada berzina. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah pelakunya nggak keluar dari Islam. Sedangkan menurut kaum apa? Khawarij, kaum ekstrim radikal, mereka berkeyakinan pelaku dosa besar aja kafir, keluar dari Islam. Paham ya? Sedangkan syirik asghar itu dosanya lebih besar daripada dosa besar. Itu saja Ahlussunnah tidak mengkafirkan pelakunya. Jadi perbedaan Ahlussunnah dengan Khawarij itu betul-betul jauh ya. Ya, Khawarij itu pelaku dosa besar kafir. Mencuri kafir. Ya, bohong kafir. Ya. Zina apalagi kafir. Minum khamr apalagi kafir. Ya. Bahkan yang bukan dosa besar, tapi kalau menurut mereka kafir, ya kafir. Enggak ngaji sama gurunya, kafir. Enggak baiat sama imamnya, kafir. Itu kan bukan dosa besar. Ya kan? Iya, enggak bergabung sama kelompoknya, kafir. Iya. Enggak mengakui eksistensi negaranya, kafir. Ini kan bukan dosa besar ini. Mereka kafirkan, itu lebih parah daripada Khawarij itu. Ya. Sampai sekarang masih ada beli. Buah sampai hari kiamat. Khawarij itu sampai hari kiamat. Hatta yakhruja akhiru ma'ad dajjal. Kata Nabi SAW. Yang terakhir nanti mereka bergabung dengan Dajjal. Bergabung dengan Dajjal yang terakhir nanti. Khawarij itu. Ya. Tapi Ahlussunnah ada dosa antara syirik akbar dengan dosa besar. Derajatnya itu lebih berat dari dosa besar, tapi di bawah syirik akbar. Kalau menurut Khawarij ya lebih kafir lagi kalau orang melakukan dosa yang derajatnya lebih besar dari dosa besar, yaitu apa? Syirik asghar. Tapi Ahlussunnah berpendapat apa? Keyakinan Ahlussunnah tidak kafir, tidak keluar dari Islam. Pelaku syirik asghar yang dosanya lebih besar dari dosa besar ini enggak kafir, enggak keluar dari
Islam. Jadi perbedaannya jauh sekali Ahlus Sunnah dengan Khawarij itu. Nasallahu alaihi wasallam. Sumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana diterangkan dalam hadis-hadis, begitu juga riya, itu syirik asghar, ya. Waqad fassarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam biqauli, telah ditafsirkan, ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu ya Rasulullah wa masyirkul asghar? Qala ar-riya. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian wahai para sahabatku adalah syirik asghar. Ya. Qalu ya Rasulullah wa masyirkul asghar? Mereka bertanya, wahai Rasul, apa itu syirik asghar? Qala ar-riya. Ya. Pamer amal soleh. Pamer amal soleh, tetapi bukan sedari awal sebelum dia memulai amal soleh. Kalau sedari awalnya dia sebelum beramal soleh sudah niatnya pamer, ya, cari pujian, niatnya pamer, maka itu bukan syirik asghar lagi, ya, syirik gede itu, ya, nifak akbar itu, ya. Di kitab tauhid nanti ada pembahasan tersendiri, ya. Man qasada bi amalihi, ya, ad-dunya, ya, yang punya niat dari awalnya, memang dari sebelum beramal, bahkan niatnya bahkan dari sebelum masuk Islam dan beramal, niatnya memang tendensi duniawi semata, syirik akbar, nifak akbar itu. Tapi yang dimaksud riya di sini seperti yang Nabi contohkan, ya, yusolli ahadukum, salah seorang dari kalian sholat. Tentu saja kalau muslim itu kalau beramal, sholat dan sebagainya, mesti awalnya lillah, mesti awalnya apa? Lillah. Ya, fayuhsinu au yuti'u sholatahu, lalu dia perpanjang sholatnya atau dia perbagus sholatnya, lima yara min nadhuri rajul ilaihi, karena dia sadar ada yang melihat dia. Nah, itulah yang syirik asghar. Yang paling dikhawatirkan kena syirik asghar yaitu riya seperti ini, kata Nabi, akhwafu ma akhafu alaikum. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian, ya, kalian yang paling rawan terkena syirik asghar, riya, itu orang-orang soleh. Mana ada pelaku maksiat riya? Ya, mana ada orang nyolong kok riya? Nyolong mau cari pujian, gak ada. Ya, begal mau cari pujian, gak ada. Ya, itu orang soleh. Ya. Wa min anwa'i syirkil asghar, di antara contoh syirik asghar al-halifu bi ghairillah. Ya, sumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti demi langit dan bumi, demi Rasulullah, demi Ka'bah. Ya. Kalau bersumpah dengan Al-Quran, Syekh bin Baz ditanya, ya, Al-Quran min kalamillah, ya, fawal halif bisfatillah, ya, maka tidak termasuk, ya, tidak termasuk sumpah dengan selain Allah, ya, karena Al-Quran itu kalamullah, ya, firman Allah, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Ya, nanti akan disebutkan contoh-contohnya. Ya, contoh-contoh dari syirik akbar, dari syirik asghar nanti akan dicontohkan. Tapi ini definisi syirik akbar dan definisi daripada syirik asghar, ya. Dan bahwasannya syirik akbar itu merupakan lawan atau kebalikan dari tauhid, tidak bisa menyatu. Kapan didapati syirik, maka hilang tauhidnya tanpa tersisa sedikit pun, ya, tanpa tersisa sedikit pun. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun, ya. Dan di sini juga disebutkan, ya, contoh-contohnya tadi, bentuk-bentuknya atau kaidah-kaidahnya. Allahu ta'ala alam. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Ya, jazakumullah khairan. Saya sampaikan kepada para peserta sekalian dan wabil khusus kepada pengurus masjid, ya, jazakumullah khairan, ya, barakafikum, atala umurakum fi sihatin wa afiyah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di bulan ini dan mempertemukan kita dengan bulan Ramadan bil afiyah, dalam keadaan sehat
walafiat, diberi taufik, pertolongan, kemudahan untuk memakmurkan bulan Ramadan dengan amal-amal soleh, dan kita mendapatkan ampunannya, diterima semua amal kita. Ya, saya mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dalam majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian dari pemaparan kajian ilmu yang pentingnya sangat bermanfaat ya. Jadi banyak tahu tentang tauhid dan kesyirikan yang pastinya kita akan selalu berlindung dan keburukan kesyirikan tadi. Amin. Semakin nampak jelas ada pada diri kita ataupun mungkin saudara-saudara kita doakan mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah